Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Dzulhijjah termasuk salah satu bulan yang memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan. Banyak sekali fadilah-fadilah yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis menyangkut keutamaan bulan Dzulhijjah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashr. Allah bersumpah demi waktu fajar dan Allah bersumpah demi 10 malam. 10 malam atau walayalin ashr ini menurut banyak ulama tafsir dalam kitab-kitab tafsir mereka tidak lain adalah 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah, walayalin ashr. Sebagaimana kita ketahui, sesuatu yang Allah jadikan sebagai objek sumpahan Allah, maka sesuatu itu mengandung banyak hikmah dan perannya, kedudukannya sangat penting dalam kehidupan kita. Yang kedua, ada hadis dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam," yakni ayyamul ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, "Wahai Rasul, bagaimana dengan jihad fisabilillah?" Kata Rasul, termasuk jihad fisabilillah pun tidak bisa menyamai keutamaan dan keagungan amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, kecuali kalau ada orang yang keluar rumahnya dengan jiwa dan hartanya dan dia tidak pulang kembali dengan sesuatu pun. Saudaraku yang dirahmati Allah, gunakan peluang ini, gunakan kesempatan ini, perbanyak sedekah, perbanyak infak, santuni anak-anak yatim, bantu orang lain yang kesusahan, berikan pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan wakafkan harta terbaik kita. Inilah kesempatan kita menggapai amalan, menggapai amal soleh yang Allah cintai lebih daripada amal-amal soleh yang kita lakukan pada hari-hari yang lain. Dan inilah kesempatan di mana amal soleh itu Allah lipat gandakan pahalanya berlipat-lipat. Jangan lewatkan kesempatan ini, lakukan perbanyak amal soleh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, termasuk dari amal soleh itu adalah memperbanyak puasa, yaitu pada tanggal 1 sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Mengapa? Karena puasa adalah termasuk amal soleh, di mana amal soleh pada hari-hari ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu para ulama menganjurkan kita untuk memperbanyak puasa, khususnya di tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Adapun tanggal 9 Dzulhijjah memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyontohkannya sendiri dan memerintahkan, menganjurkan kita untuk berpuasa sunnah, yaitu puasa sunnah Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah bagi orang yang tidak sedang berhaji di Arafah.
Siyamu yaumi Arafah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu was sanah allati ba'dahu. Rawahu Muslim. Puasa pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, kata Rasul, mudah-mudahan bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Jadi sunnah puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah adalah sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Artinya Rasul bersabda, Rasul memerintahkan untuk kita melaksanakan puasa sunnah Arafah dengan lisannya, dan Rasul juga menyontohkannya dalam perilaku beliau puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Mudah-mudahan dengan puasa itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah perbanyak dengan zikir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir pada hari-hari ini. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan bilangannya atau telah ditentukan jumlahnya. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah zikir yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Di sisi lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan hal yang serupa, yaitu memperbanyak tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi subhanahu wala ahabbu ilaihi al-amal fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Fa'aksiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari yang lebih agung di mata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada yang dilakukan dari hari-hari 10 ini. Oleh karena itu, perbanyaklah kita mengucapkan tahlil, takbir, dan tahmid. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahlil yang sering diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah, terutama pada hari Arafah, adalah tahlil yang berbunyi La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang pernah aku ucapkan dan juga diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saudaraku yang dirahmati Allah, perbanyaklah mengucapkan tahlil seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seperti yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelum beliau. Tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian pula perbanyak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Takbir, tahlil, dan tahmid. Pernah sahabat Ibnu Umar bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, keduanya pergi ke pasar, lalu keduanya bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Seketika itu orang-orang pasar mengikuti takbir keduanya, maka bergemuruhlah di pasar itu orang-orang bertakbir,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu dilakukan oleh Ibnu Umar dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dua sahabat dekat Nabi, dua sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, dilakukan sejak hari pertama bulan Dzulhijjah sampai hari 10 bulan Dzulhijjah, bahkan sampai ayyamut tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan lewatkan kesempatan untuk menggapai pahala yang besar di bulan Dzulhijjah ini. Jangan lewatkan kesempatan di mana amal soleh yang dicintai oleh Allah lebih besar daripada amal soleh yang dilakukan pada hari-hari yang lain. Perbanyak sedekah, perbanyak berinfak, perbanyak membantu orang lain, meringankan kesusahan orang lain, dan perbanyak untuk berwakaf. Wakaf-wakaf yang manfaatnya bersifat abadi. Perbanyak bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Perbanyak melakukan amalan-amalan sunnah lainnya seperti halnya puasa dan lain sebagainya. Dan jangan lupa kita dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Minimal kita berkurban untuk satu keluarga kita. Bagi yang mampu berkurban, sisihkan harta kita untuk melaksanakan kurban, karena pahalanya sungguh amat sangat besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan ibadah kurban ini oleh beliau sendiri, dan diteruskan tradisinya oleh para sahabat dan kaum muslimin hingga saat ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, mengapa bulan Dzulhijjah begitu sangat istimewa dan agung di mata Allah dan Rasulnya? Karena pada bulan Dzulhijjah ini ibadah-ibadah besar berkumpul di situ. Ada puasa, yaitu puasa sunnah Arafah. Ada wukuf, yaitu salah satu rukun utama ibadah haji, ada di bulan Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah. Ada sholat, yaitu sholatul Id, yang kita laksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan ada ibadah kurban yang kita laksanakan tanggal 10, 11, 12, dan 13. Bahkan ditambah lagi, jamaah haji yang sedang menunaikan ibadah haji di Makkah pada tanggal-tanggal ini melakukan ibadah-ibadah besar di sana. Selain wukuf tentu saja ada mabit di Musdalifah, mabit di Mina, dan melakukan lontar jumroh, baik ula, wusta maupun aqabah. Inilah mengapa bulan Dzulhijjah begitu istimewa di mata Allah dan Rasulnya, dan itulah mengapa kita tidak boleh kehilangan kesempatan untuk meraih pahala yang amat agung ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya dengan baik. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.